Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, kembali lagi di pertemuan sekarang dengan Ibu Imas. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu ekosistem. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai keseimbangan ekosistem. Nah, mengapa ekosistem itu harus seimbang? Nah, nanti kita bahas bersama ya. Nah, Ibu sekarang ingin mengulas sedikit tentang pembelajaran minggu lalu. Apa itu ekosistem? Nah, ekosistem terdapat makhluk hidup berbeda jenis di suatu lingkungan. Namun, lingkungan itu tidak hanya ada makhluk hidup. Ada juga makhluk tidak hidup atau benda mati, seperti matahari, udara, air, tanah, bebatuan. Namun, benda mati itu bermanfaat bagi makhluk hidup. Seperti contohnya, cahaya matahari sangat penting untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, jadi apa itu ekosistem? Tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kenapa ya ekosistem itu harus seimbang? Mari kita bahas bersama. Berikut terdapat 4 poin mengenai bahasan keseimbangan ekosistem. Yang pertama, ada cara tumbuhan hidup. Seperti di sini contohnya, ketika kita keluar rumah atau kita berjalan-jalan ke taman, kita dapat melihat pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan seperti bunga-bunga yang tumbuh di atas tanah. Namun, apakah kalian tahu anak-anak? Ada loh pohon yang tumbuh di atas air. Nah, bagaimana cara pohon tersebut tumbuh? Nah, bagaimana cara mereka tumbuh untuk menyesuaikan diri mereka? Nah, yang kedua, ada kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem. Contohnya yaitu penebangan pohon liar. Nah, ketika pohon-pohon itu ditebang secara liar, kemudian nanti satwa yang tinggal di sana, di lingkungan sana mau tinggal di mana kalau pohonnya sudah tidak ada. Contohnya yang kedua, tangkap ikan dengan cara dibom. Nah, ikannya tertangkap, namun ada biota laut lain yang ikut mati, seperti terumbu karang. Nah, terumbu karang ini kan banyak ikan-ikan hidup di sana. Nah, bagaimana mereka hidup nantinya kalau misalkan tempat tinggal mereka atau terumbu karang tersebut sudah rusak? Nah, seperti itu akan mempengaruhi ekosistem yang lainnya. Nah, yang ketiga, ada manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Nah, yang keempat, cara pencegahan agar tidak terjadinya kepunahan terhadap makhluk hidup. Nah, jadi setiap kegiatan manusia itu sangat berdampak pada lingkungannya atau pada ekosistem. Nah, setelah kita mempelajari ekosistem ini dan mengetahui betapa besarnya dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia, kemudian apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari kegiatan manusia yang berdampak pada ekosistem. Nah, kegiatan yang berlebihan itu kan tidak boleh dilakukan. Seperti tadi contohnya penebangan liar, lebih baik tebang pilih. Terus menangkap ikan daripada dengan mengebom lautan, lebih baik dengan memancing atau dengan jala. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita akan merawat alam sebaik mungkin dan mengambil sumber daya secukupnya, sehingga alam pun tetap terjaga ekosistemnya dan kita juga tetap nyaman hidup di lingkungan tersebut. Nah, semoga ilmunya bermanfaat dan membuat sadar betapa besarnya pengaruh kegiatan kita terhadap lingkungan bagi keseimbangan ekosistem. Nah, ajak dirimu sendiri, ajak orang tuamu, ajak teman-temanmu, ajak juga kerabat-kerabatmu untuk
berkegiatan yang positif terhadap lingkungan. Sayangi lingkungan kita agar kita disayangi oleh lingkungan. Terima kasih. Ya, sekian dari Ibu. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.